udah anaknya mati, dia mati ya saudara ya. Aduh, ya sudahlah, selamat dan sukses. Kita turut berbahagia karena Stephen Indra sekarang sudah mendapat bidadari lagi. Oh lala bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel saya ini, channel dengan penuh inspirasi. Sahabat-sahabat, kita tahu minggu ini Coach Stephen telah dipanggil oleh Allah. Allah menganggap bahwa perjuangan beliau sudah selesai. Tetapi kita sebagai seorang muslim merasa kehilangan, karena saat ini Coach Stephen adalah bagi kaum muslim adalah emas. Oleh karena itu, ketika beliau dipanggil oleh Allah, tentu kayak kita sebagai seorang muslim itu kehilangan, sangat kehilangan. Kalau perjuangan beliau begitu ikhlasnya, tanpa pandang bulu, mengorbankan apapun demi perjuangan beliau, demi perjuangan Islam, dalam rangka menyelamatkan beberapa orang yang mu'alaf. Tetapi di sisi lain, sahabat-sahabat, orang-orang kafir, orang-orang yang sejak dulu menentang perjuangan Coach Stephen, tentu bahagia ketika beliau telah wafat. Bahkan kemudian difitnah beliau begini-begini, tapi kita tahu bahwa Coach Stephen tetap biasa saja, nggak pernah menanggapi itu. Karena memang beliau mengakui bahwa resiko perjuangan itu seperti itu. Jangankan kita, Rasulullah saja, yang Rasulullah punya wahyu, dapat wahyu, banyak yang menentang. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 120 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, jika kamu memperoleh kebaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kamu bertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Oleh karena itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Ali Imran ayat 120 ini jelas bahwa ketika kaum muslimin itu memperoleh kemenangan, kaum muslim memperoleh orang menjadi mulia, maka mereka bersedih. Tetapi ketika kaum muslim itu dapat musibah, maka mereka itu akan bergembira. Tetapi hal itu tidak akan menghilangkan kemuliaan bagi seorang muslim. Kita lihat sahabat-sahabat, ketika Coach Stephen terdengar beliau wafat, maka banyak channel-channel YouTube, terutama yang mereka yang selalu menjelek-jelekan Coach Stephen karena perjuangannya demikian rupa, maka apa yang mereka lakukan sebagaimana yang lihat berikut. Salah satu channel. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Stephen Indra Wibowo meninggal dunia. Wah, inilah nih yang hujat ya. Wah, saya yakin dia sekarang sedang sama lagi olala BP nih sekarang nih saudara. Ya. Meninggal karena diabetes. Ya, waduh, luar biasa. Aduh, ya sudahlah, selamat dan sukses. Kita turut berbahagia karena Stephen Indra sekarang sudah mendapat bidadari lagi. Oh lala bebe. Itu sebagian channel yang banyak sekali channel yang itu musuh kita, musuh umat Islam. Terutama ketika orang-orang yang non-muslim yang melihat sepak terjangnya Coach Stephen memperjuangkan Islam tanpa pandang bulu, dan setiap orang yang berdiskusi dengan beliau kemudian masuk Islam, itu bagi mereka adalah sebuah musibah. Dengan berbagai macam fitnah mereka lakukan supaya apa? Seakan-akan Coach Stephen itu orang yang jelek, Coach Stephen orang yang pembohong, Coach Stephen orang yang tidak baik. Tapi ingatlah sahabat-sahabat, dan kita semua paham bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi jelas bahwa ketika seorang muslim memperoleh kebahagiaan, mereka akan bersedih. Tapi ketika seorang muslim menerima musibah, maka mereka akan bergembira. Itu fakta dan itu pasti terjadi. Jangankan kita, Rasulullah saja begitu. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita
sebagaimana yang dilakukan oleh Coach Stephen, bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka itu tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Apa yang mereka lakukan tidak akan menyusahkan kita sedikit pun. Makanya istilahnya kalau kita bisa umpamakan, andai kata sebuah emas, sebatang emas, selamanya ini akan menjadi emas. Siapapun yang mengatakan bahwa ini adalah namanya perak, ini adalah tembaga, ini adalah besi, selamanya ini tetap emas. Orang yang berpikir jernih, orang yang berpikir dengan akal sehat, tetap bahwa ini ada emas. Walaupun mereka mengatakan itu tembaga, mereka mengatakan itu besi, mereka mengatakan ini tetaplah sebuah emas. Oleh karena itu, mari patut kita contoh bagaimana almarhum itu bersikap ketika berbagai macam fitnah. Beliau dibiarkan saja. Kita tetap fokus pada tujuan utama, menyelamatkan apa yang kita yakini, sebagaimana dilakukan oleh almarhum Coach Stephen. Beliau tetap fokus pada satu tujuan, menyelamatkan kaum muslimin yang telah masuk Islam, menyelamatkan orang-orang non-Islam yang masuk Islam. Dan terlebih lagi yang penting bagi beliau itu, dia katakan tetap bertakwa kepada Allah, tetap satu tujuan yang beliau inginkan, tidak yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh hidup dan mati itu apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah difahami. Kita harus memahami tentang bagaimana sebenarnya hidup dan mati itu apa, kata Allah. Apa yang dikatakan oleh Coach Stephen sebagaimana dijelaskan, bahwa hidup ini untuk mati, kerja ini untuk sholat, kata beliau, sebagaimana di dalam salah satu video berikut. Nggak ada yang harus buru-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya nggak tuh? Ya, hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Itu artinya bahwa Coach Stephen sudah paham bahwa hidup ini memang untuk mati. Siapapun pasti akan mati. Kata Allah, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah tiba, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diulurkan sedikit pun. Maka kata Allah, ya, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak mendahulukan demikian ajalnya. Jika ajal itu sampai tiba, Allah telah menyampaikan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dan ini yang telah difahami oleh Coach Stephen. Sehingga beberapa kesempatan, beberapa hal, beliau berjuang untuk meraih kemuliaan Allah. Lihat berbagai macam. Kalau kita mengikuti di channel Ferguson dan banyak channel dan lain menjelaskan berwawancara dengan Coach Stephen, bahwa beliau sudah sadar benar perjuangannya untuk Islam, bukan untuk meraih kemuliaan Allah, meraih surga Allah. Dan kematian itu sudah dirindukan oleh beliau, bahwa kematian itu dirindukan karena perjuangan beliau. Apa yang dikatakan, misalkan kata istri beliau mengatakan setiap ada kesempatan, istri beliau mengatakan bahwa setiap keluar, dia bilang bahwa kalau di rumah itu adalah milik mereka, tapi keluar itu sudah milik Allah. Jadi suatu saat akan mati, sampai sudah tersebut. Bahkan beliau sendiri sudah ngomong, dia sudah menyiapkan kain kafan, anaknya disiapkan kain kafan, bahwa suatu saat mati. Dan apa yang dikatakan oleh beliau ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ketika berjalan musafir dengan sahabatnya, berpesan seperti itu. Bahkan pesannya, nanti kalau mati pakai ini, kamu yang membawa,
Dan kalau mati di tempat lain, kuburkan di sana. Dan kalau nggak memberatkan, bisa dibawa pulang ke keluarga sebagai keinginan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam video-video berikut. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya almarhum Ko Stefan sudah siap semuanya. Sudah siap. Sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau menjelang beberapa hari sebelum beliau wafat, sebelum pergi, dan kemudian pesan kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana dijelaskan dalam video ini. Lu yang mandiin gua sama teman-teman LCI yang gotong gua, mohon maaf, itu pun sempet bilang mohon maaf badan gua agak berat ya gitu, tapi jangan merepotkan, selalu bilang jangan merepotkan. Misal kalau aku nanti meninggal di mana, ya di kota itu aja yang dimakamin, tapi kalau memang memungkinkan dan tidak merepotkan, nggak apa-apa, sesuai keluarga mau minta di mana, ya udah itu semua kita laksanakan. Sampai ke liang lahatnya pun alhamdulillah kita laksanakan sesuai permintaan Kostip dan semua berjalan dengan lancar. Insya Allah Kostip sekarang bahagia. Anak-anak tuh nggak ada yang mau tidur sama saya. Nah itu momen-momen itu memang luar biasa. Bu, nanti kalau aku mati duluan, kan udah ada ininya ya, udah ada tanahnya. Oh iya, saya bilang ya sama, tapi kalau aku duluan gimana? Saya tuh masih sempat bercanda. Kalau aku duluan gimana? Kalau kamu nikah lagi gimana gitu? Karena kan kalau di Islam itu Nanya begitu juga. iya, karena kita kan suka bercanda gitu. Kalau di Islam itu kan kalau kamu yang duluan, aku nggak boleh nikah lagi kalau mau ketemu. Saya bilang kayak gitu kan. Kalau aku yang duluan gimana? Ya udah, kan ada kakak. Lagian juga waktu aku juga udah habis. Memang begitu, Bang? Iya, waktu aku juga udah habis, dia bilang. Terus saya bilang, maksudnya gimana? Udah habis gimana? Ya udah habis lah. Ada teman-teman, ada semua, ada MCI, ada di situ. Ya itu secintanya itu bahwa nanti tuh semua orang pasti mati. Itu yang memang paling Sering diomongin. iya, paling diomongin itu. Itulah saudara-saudara kaum muslimin. Jadi apa yang telah dilakukan almarhum itu merupakan contoh baik kita, gambaran bagaimana berjuang demi mencapai keridhaan Allah, bagaimana berjuang demi mencapai surga Allah. Dan setiap kesempatan beliau mengatakan bahwa itu yang akan diraih, itu yang akan diinginkan. Sahabat-sahabatku, dari pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Jiwa itu tidak akan pernah diakhirkan, ditunda jika ajal telah tiba. Sehingga persiapan yang penting adalah persiapan menjadikan amal soleh itu. Ajal itu suatu saat pasti akan tiba. Tetapi yang terpenting, bagaimana saat ajal itu tiba? Kita bermaksiatkah? Kalau kita itu beramal soleh, ini yang kemudian diraih oleh almarhum Ko Stefan minggu tahun ini. Semoga pelajaran ini bisa kita ambil, kita petik pelajaran yang berharga, dan kita menjadi sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.